Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, persekutuan doa, PD Moria, dan Immanuel dimanapun berada. Puji Tuhan kalau siang hari ini kita kembali boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Sekalipun masih secara online, namun kiranya ini boleh membuat kita semakin menyala-nyala roh kita untuk senantiasa memuji dan mencari kebenaran firman Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita pada siang hari ini. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau angkat pujian, Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kita mau katakan sungguh-sungguh. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Ini pernyataan kami Tuhan. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku mau memuji-Mu Tuhan. Aku memuji-Mu. Aku menyembah-Mu. Ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta. Aku mau memuji-Mu. Aku memuji-Mu. Aku menyembah-Mu. Ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. 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 Kami sungguh mengucap syukur kalau kami memiliki Bapa yang baik, Tuhan yang maha mengasihi kami. Kami percaya Tuhan, dalam kehidupan yang Tuhan masih percayakan buat kami Bapa, kasih-Mu berlimpah, penyertaan-Mu Tuhan dalam setiap langkah kaki kami. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus, dan kami ingin senantiasa memuji, memuliakan nama-Mu. Karena sungguh Engkaulah Tuhan Allah kami, Juru Selamat kami yang hidup, yang layak kami puji, kami tinggikan dan kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk siang hari ini, di mana kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu. Bahkan kami juga nanti akan mendengarkan firman-Mu. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Penuhi kami dengan pengertian hikmat dan bijaksanaan yang daripada Engkau saja Tuhan Yesus. Agar apapun yang kami lakukan, apapun yang kami persembahkan, puji-pujian kami Tuhan boleh menjadi dupa yang harum dan semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni dosa-dosa kami sehingga kami boleh suci kudus di hadapan-Mu Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, hadirlah di tengah-tengah kami pada saat ini. Pimpin ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Segala rencana si iblis yang ingin mengganggu dan mencuri kemuliaan-Mu, kami bersatu hati mengusirnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus saja kami mengucap syukur. Amin. Kita kembali mau memuji Tuhan, bahwa di dalam badai topan dunia hanya Tuhan saja perlindungan kita. Oleh karena kita tidak akan takut. Amin. Di badai topan dunia Tuhanlah perlindunganku. Di badai topan dunia Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semua
tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh. Amin, haleluya. Saat ini sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau angkat pujian dan kita mau katakan bahwa sungguh hanya Tuhanlah perisai dari saat badai hidup menerpa kita, karena janji Tuhan senantiasa pulihkan jiwa kita dan kuatkan jiwa kita. Amin. Engkaulah perisaiku, Engkaulah perisaiku. Saat badai hidup menerpaku, janjimu Tuhan, janjimu di dalamku. Pulihkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku Tuhan. Engkaulah perisaiku, amin. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku, firman-Mu di dalamku. Tenangkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Bertahan, ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun kau bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Saatnya kita mau serahkan firman Tuhan kepada hamba-Nya. Kami persilahkan. Shalom saudara, apa kabarnya? Saya berdoa saudara semua dalam keadaan baik dan terus semangat. Dan tanpa terasa kita masuk ke tahun yang baru. Izinkan saya, dan saya rasa ini belum terlambat untuk saya mengucapkan selamat tahun baru 2021 untuk keluarga saya yang saya cintai, yang saya kasihi, keluarga Smart Friend. Dan saya percaya di tahun ini ada beberapa hal yang nanti saya akan sharing yang harus kita pegang untuk menjalani tahun 2021 ini. Kita percaya bahwa kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan, itulah yang menguatkan kita untuk kita bisa
keluar dari tahun 2020, di mana kita tahu semua bahwa tahun 2020 adalah tahun yang sukar buat kita semua, tahun yang tidak mudah. Tapi saya percaya kalau Tuhan sudah membawa kita dan kita ada sebagaimana kita ada saat ini, itu semua kekuatan dan kasih karunia Tuhan. Kalau Tuhan sudah membawa kita keluar dari tahun 2020, saya percaya tahun ini penyertaan Tuhan juga akan selalu ada di dalam hidup kita. So, langsung aja, kali ini saya akan share tentang hal yang harus kita pegang di tahun 2021 ini, Bapak Ibu Saudara. Saya nggak tahu di awal tahun ini Bapak Ibu Saudara sudah mengalami apa saja. Mungkin ada beberapa yang sudah mengalami struggles atau masalah yang nggak habis-habisnya. Belum selesai yang satu, datang lagi masalah yang lain. Atau bulan Januari ini banyak sekali hambatan yang membebani Bapak Ibu Saudara sekalian. Atau juga ada Bapak Ibu Saudara sekalian yang mungkin tahun ini mengalami promosi, mendapatkan berkat dan lain sebagainya. Dan saya percaya itu semua ada di dalam kedaulatannya Tuhan. Tahun ini kita nggak akan tahu apa yang terjadi di bulan-bulan yang akan datang, tapi ada 3 hal yang sangat penting yang harus kita pegang untuk kita melangkah. Kita belajar dari tahun yang lalu, tahun 2020, di mana saya percaya kita udah mempersiapkan resolusi, betul ya saudara ya. Kita udah siapkan resolusi tahun 2020, saya akan buat bisnis baru. Wah, tahun 2020 saya mau olahraga, hidup sehat. Tahun 2020, wah udah banyak sekali resolusi-resolusi yang mau kita capai, tapi ternyata ada pandemi terjadi sehingga mungkin resolusi-resolusi yang kita buat akhirnya tidak terlaksana. Dan belajar dari situ, tahun 2021 ini ternyata kita bukan hanya harus menyiapkan resolusi. Kita bukan hanya harus punya yang namanya resolusi, tapi ini saudara, kita harus punya revolution. Not only resolution in our life di dalam tahun ini, tapi kita butuh revolution di dalam hidup kita. Kita harus benar-benar bisa mulai bijaksana untuk mengambil setiap keputusan yang akan kita ambil. Kenapa? Karena keputusan yang kita ambil hari ini akan sangat menentukan hidup kita di yang akan datang. Dan belajar dari tahun 2020 bahwa mungkin bisa saja terjadi sesuatu kita nggak pernah tahu, tapi setidaknya kita sudah mempersiapkan diri kita dengan baik ketika ada tantangan, ada struggles yang akan terjadi di tahun-tahun yang akan datang. Tapi kita percaya 2021 ini yang harus kita pegang, Bapak Ibu Saudara. Yuk langsung aja kita baca firman Tuhan di dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10. Sekali lagi ya, Yesaya 41 ayat yang ke-10 berkata seperti ini. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa, apa saudara? Kemenangan. Katakan amin. Saudara bisa catat ayat ini karena ayat ini bagus sekali. Yesaya 41 ayat 10. Ayat ini berbicara kuat ketika saya sedang berdoa untuk memasuki tahun 2021. Tuhan, apa yang harus saya persiapkan untuk saya berjalan di tahun 2021? Dan ayat ini berbicara kuat sekali. Ada 3 hal yang ketika saya renungkan dan akhirnya Roh Kudus berbicara kepada saya, dan mungkin saya akan share buat saudara semua. 3 hal yang harus kita persiapkan untuk kita melangkah 2021. Yang pertama, ini saudara, penyertaan Tuhan. Sekali lagi ya, penyertaan Tuhan. Kita kadang takut untuk menghadapi hari-hari ke depan karena kita nggak akan pernah tahu kapan pandemi ini akan selesai, Bapak Ibu Saudara. Tapi waktu kita yakin akan penyertaan Tuhan dalam hidup kita, maka kita akan melangkah dengan damai sejahtera. Karena kita percaya kalau Tuhan menyertai kita untuk melewati tahun 2020, saya percaya tahun 2021 Tuhan akan tetap menyertai kita lewat apapun keadaan, apapun kondisi yang kita alami. Tahun ini, waktu saya mendapatkan hal ini, Bapak Ibu Saudara, saya nggak tahu apa yang akan terjadi di tahun ini. Padahal ini awal, sangat awal. Dan ternyata saya mengalami hal yang luar biasa tahun ini, Bapak Ibu Saudara. Ada struggles, ada masalah, dan lain sebagainya.
Tapi waktu saya percaya, oh ini dia ayat firman Tuhan berkata, janganlah takut. Tuhan udah kasih tahu dulu nih, janganlah takut. Kalau kita baca banyak ayat di Alkitab yang Tuhan bilang jangan takut, jangan takut, jangan takut. Kenapa? Karena terkadang takut ini menjadi bos favorit dalam hidup kita. Bukan Tuhan yang menjadi raja atas hidup kita, tapi ternyata ketakutanlah yang menguasai hidup kita, sehingga kita hidup di dalam ketakutan. Saya nggak bilang ketakutan itu adalah sesuatu yang negatif. Ya memang itu akan menjadi negatif kalau kita tidak bisa memanagenya. Ketakutan itu juga, rasa takut itu adalah emosi yang juga diberikan Tuhan kepada kita. Misalnya, saudara kalau mau nyebrang jalan, pasti saudara ada rasa takut, ada rasa was-was, ada rasa gelisah. Kalau nggak ada rasa itu, waduh, saudara pasti akan jalan selonong aja gitu. Mau ada mobil, mau ada kereta, nggak takut saya, maju aja. Waduh, lama-lama ketabrak saudara. Tapi dengan rasa takut tuh kita jadi was-was. Aduh, ada mobil nggak ya? Ada motor nggak ya yang cepat? Ada kendaraan nggak ya? Dan segala macam. Yang penting adalah bagaimana kita memanage emosi kita itu. Jangan sampai rasa ketakutan ini menguasai kita. Makanya firman Tuhan banyak berbicara tentang jangan takut, karena Tuhan sangat tahu kalau terkadang kita dikuasai oleh ketakutan. Oleh sebab itu, apapun yang terjadi di tahun 2021, Yesaya 41 ayat 10 berkata, janganlah takut, sebab apa? Aku menyertai engkau. Wow, haleluya saudara. Dan kita aminkan ini. Kalau Tuhan berjanji, maka janji Tuhan adalah ya dan amin. Dia gak akan pernah memberikan harapan palsu dalam hidup kita. Dan setelah saya merenungkan ini, ada kekuatan baru di dalam hidup saya untuk saya menjalani hari-hari ke depan. Tuhan, apapun yang terjadi, aku percaya Tuhan menyertai. Buktinya juga kita sudah lalui. We did it. Kita melewati tahun 2020 yang sangat sukar. Bagaimana kita beradaptasi, karena semua aspek kehidupan itu terpengaruh, saudara. Terdampak. Pendidikan, bisnis, musik, entertainment, apapun itu. Kita mengalami yang namanya dampak dari pandemi ini. Tapi toh penyertaan Tuhan membawa kita lewat dari tahun 2020. Artinya Tuhan terus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita berhasil melewati struggle di tahun 2020. Oleh karena itu, Tuhan yang sama akan menyertai kita berjalan dalam menghadapi hari demi hari. Jangan takut, sebab Tuhan menyertai. Penyertaan sempurna di dalam hidup kita, penyertaan Tuhan. Pegang itu Bapak Ibu Saudara. Apapun yang terjadi, kita tidak berjalan sendirian. Kita berjalan dengan Tuhan. Yang percaya, katakan amin. Dia tidak akan membiarkan kamu jalan sendirian. Roh Kudus akan menyertai kita sebagai penolong, sebagai penghibur. Dan saya percaya setiap apapun yang Tuhan kasih itu adalah benih yang harus kita kembangkan. Misalnya, ucapan syukur. Apapun masalahnya kita mengucap syukur. Kenapa? Karena ucapan syukur atau bersyukur itu adalah benih dari kita mendapatkan sukacita. Seed of joy itu adalah grateful, bersyukur. Benih dari kita mendapatkan ketenangan. Benih ketika kita untuk mendapatkan damai sejahtera dari ucapan syukur. Waktu kita mengucap syukur, Bapak Ibu Saudara. Dan hari-hari kita harus banyak bersyukur. Yang mau katakan amin? Ya mungkin ketika kita bersyukur, keadaan tidak berubah, akan sama aja. Tapi setidaknya ada damai sejahtera, ada ketenangan, ada sukacita di dalam hidup kita. Haleluya. So yang pertama adalah penyertaan Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu Saudara adalah kehadiran Tuhan. Yang percaya katakan amin. Yang kedua adalah kehadiran Tuhan. Masih Yesaya 41 ayat 10 berkata, aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku. Wow, luar biasa ya. Artinya Tuhan terus menggandeng kita. Dia tidak akan melepaskan kita. Kehadirannya harus kita sadari dengan penuh, Bapak Ibu Saudara. Jangan ragukan kehadiran Tuhan.
Saudara ingat waktu manusia jatuh dalam dosa, waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, siapa yang terlebih dahulu hadir? Tuhan kita. Dia turun, nyamperin, nanya di mana kalian berada. Sementara Adam ngumpet tuh. Perjanjian baru ketika manusia jatuh dalam dosa dan upah dosa adalah maut. Siapa yang hadir buat kita? Tuhan Yesus Kristus. Kehadirannya menyelamatkan kita semua. Ketika kita menerima karya Kristus di kayu salib, kehadiran Kristus di bumi ini untuk menyelamatkan kita, dan kita terima, mengakui Dia di dalam hati kita, mengakui dengan lidah kita bahwa Yesus adalah juru selamat, kita diselamatkan. Ini kehadiran yang mengubahkan, Bapak Ibu Saudara. So jangan pernah ragukan kehadiran Tuhan. Bahkan Roma 5 berkata justru Kristus mati ketika kita masih dalam keadaan berdosa. Sekali lagi, kehadiran Tuhan dalam hidup kita jangan diragukan. Dia selalu hadir dalam hidup kita. Bahkan ketika Tuhan Yesus diangkat mau ke surga, Dia bilang, aku gak akan membiarkan kamu menjadi yatim piatu. Aku akan memberikan penolong yang lain, yaitu Roh Kudus yang akan menyertai kita, yang selalu hadir buat kita, menjadi penolong, menjadi penghibur di dalam hidup kita. Jangan pernah meragukan kehadiran Tuhan. Dia selalu hadir di dalam up and down dalam kehidupan kita. Ketika kita terpuruk, tangannya menopang kita sehingga kita tidak sampai tergeletak. Tuhan kita adalah Tuhan yang ahli mengubah sorrow into joy, mengubah kematian menjadi sebuah kebangkitan. Yang percaya katakan amin. Cuman terkadang masalahnya, kita yang sering kabur-kaburan sama Tuhan. Kita yang sering lari dari Tuhan. Tuhan mah selalu hadir di situ. Tapi kadang kita yang bandel. Dan waktu kita menerima konsekuensi dari apa yang telah kita perbuat, apapun itu, konsekuensinya kita yang lakuin, baru kita datang, Tuhan kenapa ini semua terjadi, kok Tuhan jahat. Wah, langsung mulai blaming sama Tuhan. Sebetulnya Tuhan udah bilang, Marsha, contoh, Marsha kamu jangan keluar ya, karena di luar hujan, nanti kamu basah. Kamu di sini aja, jangan keluar. Tapi karena kita yang bandel, kita keluar. Saya keluar tuh, akhirnya basah. Pas basah saya balik lagi, Tuhan kenapa Tuhan biarkan? Yuk kita baca lagi yuk, biar ini menguatkan kita. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Katakan amin, saudara. Yes, tangan Tuhan yang hadir buat kita, yang tidak pernah melepaskan kita, akan membawa kita kepada kemenangan. Dari kemenangan kepada kemenangan, dari kemenangan kepada kemenangan. Percaya hidup kita ada di dalam kedaulatannya Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, jangan pernah ragukan kehadiran Tuhan. Yang perlu diragukan adalah kehadiran kita buat Tuhan. Saya pernah mendengar kesaksian seperti ini, saudara. Tahun ini, waktu dulu aku sibuk banget, tapi tahun ini ya aku mau siapin waktu deh buat Tuhan. Wah. Lalu ada salah satu kakak rohani saya juga yang dia bilang sama orang itu, emangnya siapa kita? Kok kita mau siapin waktu buat Tuhan? Bukankah semua waktu kita adalah milik Tuhan? Kok kita seakan sombong untuk menyiapkan, udah deh aku mau nyiapin waktu buat Tuhan. Seharusnya waktu kita semuanya milik Tuhan. So ini yang harus kita renungkan. Bagaimana kehadiran kita kepada Tuhan? Apakah kita masih suka kabur-kaburan, datang kepada Tuhan kalau butuh? Tuhan menjadi seperti mesin ATM, kalau butuh uang ke ATM, ambil duit, Tuhan terima kasih, sudah dapat uangnya, kabur lagi. Atau justru hidup kita sehari-hari kita perlu berjalan bersama dengan Tuhan. Kita perlu 100% waktu kita buat Tuhan. Di kantor kita, di keluarga kita sebagai orang tua, sebagai anak, di kantor kita sebagai karyawan, sebagai atasan, dimanapun kita berada, biarkan kehadiran Kristus itu terpancar di dalam kehidupan kita, di dalam apapun yang kita lakukan, sehingga orang lain melihat ada kasih Kristus yang luar biasa. Yang mau katakan amin. Amin. Dan yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu Saudara, ini dia. Setelah penyertaan Tuhan,
kehadiran Tuhan. Dan yang terakhir, tuntunan Tuhan. Yuk katakan bersama-sama yuk, tuntunan Tuhan. Ini yang harus kita pegang di tahun 2021, tuntunan Tuhan. Kebanyakan orang berdoa, Tuhan pimpin aku dengan rohmu, tuntun aku. Tapi pada kenyataannya kita tidak mau dipimpin oleh Tuhan. Kita tetap kepada planning kita. Memang sih kita perlu planning, tapi ketika Tuhan memberikan plan-Nya dalam hidup kita, kita mau gak menyerahkan semua agenda kita buat Tuhan? Kita mau gak dituntun sama Tuhan, dipimpin sama Roh Kudus? Jangan-jangan kita tetap, ini yang terbaik Tuhan, menurut aku ini harusnya begini. Padahal saya percaya Tuhan memiliki sebuah rencana yang luar biasa dalam hidup kita. Yuk kita baca yuk Bapak Ibu Saudara di Yesaya. Kita baca di Yesaya pasal yang ke-55 ayat ke-8 sampai ke-9. Sekali lagi ya, Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Firman Tuhan berkata seperti ini. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu. Wow. Dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Ayat 9 berkata begini. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Itu tuh jauh banget bedanya saudara. Gapnya tuh jauh banget antara bumi sama langit. Jauh banget. Mungkin definisi jauh itu seperti ini saudara. Kalau saudara ditawarin orang, kamu mau pilih mana? Honda Beat atau Harley Davidson? Tuhan mau kasih Ferrari, tapi kita kekeh apa ya? Kekeh tuh ngotot, pengennya Suzuki Carry. Aku pengen yang ini. Padahal Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Itu sebabnya kita perlu dituntun sama Roh Kudus. Kita perlu tahun ini tuntunan Tuhan di dalam hidup kita. So 3 hal ini yang sangat penting untuk kita pegang. Penyertaan Tuhan, kehadiran Tuhan, dan tuntunan Tuhan. Saya percaya waktu kita pegang ini, apapun yang terjadi di depan sana, kita percaya Tuhan akan memberikan kita kekuatan untuk kita melangkah, untuk kita berjalan. Karena kita tahu bahwa waktu kita jatuh, kita tidak akan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan menopang dan menyertai kita. Tahun ini terus berharap, terus bersandar kepada Tuhan. Karena cuman dialah satu-satunya kekuatan kita, Bapak Ibu Saudara. Yuk, mulai kita melekat lagi kepada Tuhan, dan kita menyadari bahwa kita gak bisa berjalan tanpa Tuhan. Ada lagunya Bapak Ibu Saudara. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Haleluya. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Biarlah kita terus berdoa, Tuhan, tahun 2021 Tuhan pimpin dan tuntun langkahku. Aku percaya penyertaan Tuhan, kehadiran Tuhan, dan tuntunan Tuhan ada bersama denganku di tahun 2021. Yang percaya katakan amin. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Pimpin kami, ajar kami, untuk kami sungguh-sungguh menyadari bahwa apapun yang terjadi di tahun 2021, kami gak pernah tahu Tuhan. Kami gak pernah tahu sampai kapan pandemi ini berakhir. Tapi yang kami tahu Tuhan, Engkau selalu menyertai. Engkau selalu hadir untuk kami, dan Engkau yang menuntun kami untuk kami melangkah di tahun ini. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan, karena Engkau berdaulat penuh atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, pimpin anak-anak-Mu yang ada di Smart Friend Tuhan Yesus. Aku berdoa biar tahun ini mereka melangkah dengan kekuatan yang Engkau berikan untuk setiap anak-anak-Mu. Struggles apapun Tuhan, Engkau berikan jalan keluar. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.